time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salha Wejibalu, nomor induk mahasiswa 856323571, semester 7 UPBJJ asal Gorontalo. Saat ini saya bekerja di TK Negeri Handayani Tonala. Baiklah, materi yang kita akan bahas pada saat ini yaitu tentang peran dan kedudukan landasan keilmuan yang secara filosofis berkaitan dengan 3 hal, yaitu ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Ketiga hal tersebut merupakan kajian dari filsafat ilmu dan sekaligus menjadi landasan atau dasar dari pembangunan tubuh ilmu pengetahuan. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu ontologi ilmu. Ontologi ini merupakan studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada, menjadi ada, keberadaan sesuatu atau kenyataan. Ontologi adalah bagian dari cabang utama filsafat yang dikenal sebagai metafisika dan beberapa mengatakan sebagai turunan dari metafisika. Studi tentang inti atau dasar dari sesuatu atau studi tentang sesuatu di balik objek. Ontologi berurusan dengan pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan ada, mungkin ada, dan bagaimana wujudnya dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya atau karakteristiknya. Parmenides adalah salah seorang yang pertama kali menggagas tentang ontologi. Kata ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, ontos, yang artinya ada atau eksis, dan logia yang berarti wacana lisan, ilmu atau bentuk dari segala sesuatu yang ada. Wacana adalah bentuk komunikasi tertulis atau lisan. Jadi ontologi adalah ilmu yang khusus mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik segala sesuatu yang dianggap ada atau mungkin ada. Ontologi ini berperan dalam menuntut kita untuk berpikir lebih serius, mendalam, dan orisinil atau asli dengan tujuan agar kita menemukan hal-hal yang baru yang mungkin ada. Ontologi menduduki jabatan penasihat dalam memberi pertimbangan yang sangat matang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedua, kita akan membahas tentang epistemologi ilmu. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya atau kesahihan, dan ruang lingkup. Epistemologi juga merupakan evaluasi keyakinan dan tindakan kognitif lainnya. Sederhananya, epistemologi adalah pelajaran tentang asal-usul pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu dikatakan benar. Jadi, jika kita mempelajari epistemologi ilmu, berarti kita ingin mengetahui dan memahami asal-usul ilmu, kebenarannya yang ilmiah, dan bagaimana kebenarannya dikatakan ilmiah. Ilmiah ini berarti berdasarkan metode atau langkah-langkah prosedur tahapan dan prinsip keilmuan, berlaku umum atau universal, mandiri atau otonom, memiliki dasar pembenaran sistematis atau sesuai metodologi objektif. Sesuatu dapat dikatakan sebagai pengetahuan logis dan rasional. Sekarang kita akan membahas yang ketiga yaitu tentang aksiologi ilmu. Jika ontologi ini fokus pada eksistensi atau keberadaan ilmu atau usaha untuk mengetahui apa di balik sesuatu yang dianggap ada, epistemologi fokus pada asal-usul ilmu pengetahuan, sifat nilai, etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang, sedangkan estetika mengacu pada rasa keindahan yang juga dikaitkan dengan seni. Namun demikian, para ahli aksiologi lebih mencermati sebuah nilai secara umum ketimbang nilai-nilai moral.
Saat ini kita menyatakan sebuah kebenaran ilmu. Kita pasti dihadapkan dengan realitas bahwa ilmu pengetahuan atau kebenaran ilmu itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara tentang kehidupan sehari-hari berarti kita tidak lepas dari prinsip individu atau diri sendiri dan kolektif, yaitu masyarakat. Sekarang mari kita pikirkan tentang sebuah kebenaran ilmu atau sebuah temuan ilmiah atau sebuah teknologi hasil riset, lalu kemudian kita pikirkan bagaimana menerapkannya, di mana, kapan, apa karakteristik komunitasnya, dan sebagainya. Misalnya, kejadian tentang uji coba nuklir di Korea Utara. Nuklir merupakan salah satu temuan ilmiah yang konkret dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, ketika Korea Utara hendak melakukan uji coba nuklir, maka dunia internasional tentu tidak akan tinggal diam sebab hal itu. Secara etika, dianggap sebagai sesuatu yang melanggar nilai tentang benar atau salah dan baik atau buruk. Bagi Korea Utara, hal itu merupakan benar bagi mereka sebagai bentuk pertunjukan penguasaan teknologi atau bahkan sebagai bentuk dari bagian tahapan penelitian mereka. Tetapi di sisi lain, belum tentu baik bagi dunia internasional yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Korea Utara dapat berdampak buruk secara global. Tugas atau peran aksiologi inilah yang dapat menjadi jawaban bagi fenomena tersebut. Kita dapat memahami hal-hal apa saja secara etis dan estetis ketika kita melihatnya dari sudut pandang aksiologi. Jadi, jika kita menemukan kebenaran ilmu, maka aksiologi akan berperan dalam menunjukkan nilai dari kebenaran ilmiah yang kita temukan. Kita dapat melihat dan memahami bagaimana pengetahuan dan ilmu yang manusia miliki sejak zaman Yunani kuno hingga saat ini dapat berkembang dengan pesat. Kita tahu bahwa ilmu yang kita miliki tersusun dan membentuk sebuah tubuh pengetahuan karena peran landasan keilmuan seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Demikian pemaparan materi saya tentang peran dan kedudukan landasan keilmuan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.